Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahrul Atiyah, saya mahasiswi Poltekkes Surakarta. Di sini saya akan mencoba memaparkan jalur meridian kandung kemih, lebih dikenal sebagai bladder, BL, seperti itu ya. Kandung kemih ini, jalur kandung kemih ini dimulai dari sudut bagian dalam dari mata, yaitu BL1 Qingming ya. Dari BL1 Qingming ini dia naik ke dahi, akan bertemu bersimpangan dengan Tu24 senting ya, dan bertemu dengan GB15 Taulinci. Dari GB15 Taulinci ini ya, kemudian lanjut ke puncak ya, terhubung dengan jalur Tu ya, di Tu20 Baihui ya. Dari Tu20 Baihui ini jalur meridian kandung kemih terpisah menjadi dua cabang ya. Cabang yang pertama ya, dia bergerak ke arah temporal ya, ke arah samping. Dia akan memotong saluran kandung empedu di GB7 Cupin, GB8 Suakyu, kemudian di GB9 Tiancong, di GB10 Fupai, di GB11 ada Tou Kiaolin, dan di GB12 ada Wanku. Ya, dari Tu20 ini ya, Baihui ya, meridian akan masuk ke dalam otak, kemudian dia akan muncul di Tu17 Nauhu. Dari Tu17 Nauhu ini ya, jalur luarnya di sini dari Tu20 berjalan ke Lauku, turun akan ke BL9 Yuzen, melewati Tu17 Nauhu, kemudian berlanjut ke bawah sampai di Tianzhu BL10 dan daerah oksipital ya. Dari BL10 ini akan terpisah menjadi dua cabang ya, jalur luarnya. Yang pertama jalur medialnya, yang kedua cabang lateralnya. Cabang medial nanti akan berjalan ke Tu14 Tacui. Di bawah prosesus spinosus cervical 7, dia akan turun ke Tu13 Tautau ya. Dari torakal 1 berjalan ke bawah ke garis tengah posterior ya, lateral 1,5 cun, lateral garis tengah sampai ke bawah pinggang di sekitar lumbal 2. Dari sini dia akan masuk ke perut ya, akan mencapai organ Jiang dan Fu-nya, ginjal dan kandung kemihnya, seperti itu. Untuk cabang luar yang kedua, dia kita lanjutkan dulu dari cabang medialnya tadi ya, belum selesai. Dari lumbal di sini dia akan berjalan ke daerah gluteal dan paha sampai ke fossa popltea di BL40 Weichong di sini. Ya, di sini di Weichong ini dia akan bertemu dengan cabang lateralnya. Nah, untuk cabang lateralnya ya, dari BL10 Tianzhu tadi, dia akan berjalan lateral ke 41 ya, setinggi torakal kedua 3 cun, lateral dari garis tengah ke bawah sampai ke foramen sakrum keempat ya. Di sana di daerah wilayah gluteal ya, di gluteal ini dia bertemu dengan GB30 Wantiao. Dia berjalan
dari Huantiao berjalan ke aspek posterolateral paha dan bertemu dengan cabang luar yang bagian medial tadi di fossa poplitea di Wei-Chong BL40. Dari BL40 ini turun otot gractonemius ya. Oke, dari fossa poplitea BL40 di sini dia akan turun ke gractonemius ya, muncul sampai di posterior malleolus lateral ya, di Kunlun ya BL60. Kemudian jalur kandung kemih akan mengikuti sepanjang tulang metatarsal yang kelima ya, sampai berakhir di BL67. Yin itu di sisi lateral ujung jari kaki kelingking, di mana di sini akan bertemu dengan saluran ginjal. Di sisi lateral ujung kelingking kelima. Di sini dia akan bertemu dengan saluran ginjal. Seperti itu pemaparan jalur meridian kandung kemih. Ya, dengan memahami jalur ini kita bisa mengetahui bagaimana energi dalam tubuh itu bisa mengalir. Terima kasih sudah menyimak. Selamat siang.